Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Delanggu. Kembali lagi hari ini 24 April 2020, hari Jumat. Jadwal kita adalah ibadah, doa dan perenungan PA. Puji Tuhan. Bapak Ibu mempersiapkan diri di rumah masing-masing bersama keluarga untuk kita kembali belajar, memahami, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang harus kembali kita buat, kita lakukan dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Semua sudah siap? Sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayatnya yang pertama. Mazmur 126 ayat yang pertama. Nyanyian syiar ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Puji Tuhan. Seluruh Fatsal 126 ini, saudara-saudara, kalau kita simak, kita perhatikan, adalah berbicara tentang pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi Sion. Itulah gereja, ya, itulah umatnya, itulah jemaatnya. Kita perhatikan judul dari seluruh Fatsal 126 ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kita sedang menghadapi begitu banyak masalah, persoalan yang mungkin merupakan penderitaan yang harus kita alami. Tetapi sebagai umat Tuhan yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita yakin akan pemulihan Tuhan itu. Dia akan pulihkan kita, dia akan lepaskan kita, dia akan bebaskan kita dari semua masalah, persoalan, penderitaan hidup, apalagi hari-hari ini. Yakin, harus memiliki keyakinan yang sungguh dan yang pasti kepada Tuhan. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Kembali lagi saya katakan, jangan larut dengan masalah persoalan, ya, jangan terbawa arus, tetapi mari Bapak Ibu sekalian tetap kita memandang kepada Tuhan, melihat Tuhan, ya, lakukan pekerjaan itu sehari-hari saja dengan baik, lakukan, ya, saudara-saudara, sambil tetap berdoa. Puji Tuhan, hari-hari ini kita melihat dunia sedang dipenuhi dengan goncangan-goncangan, ya, yang melanda di seluruh bagian dunia ini, ya, saudara-saudara, melanda dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kita melihat akibatnya banyak juga manusia yang frustasi, ya, yang mudah menjadi kecewa, bahkan putus asa dengan keadaan gonjang-ganjing ini. Tetapi sekali lagi, sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Ya, saudara, firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan mempunyai rancangan yang terindah bagi kita sebagai umat, sebagai jemaat, ya, yang selalu mau datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, kita tahu semua ayat itu. Marilah kepadaku. Dia undang, dia panggil, mari. Yang berbeban berat, yang menanggung masalah, persoalan, kesulitan, datang. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi tidak usah bingung, tidak usah cemas, sekalipun kita diperhadapkan dengan keadaan gonjang-ganjingnya dunia hari-hari ini. Tetap yakin, haleluya, Allah mempunyai rancangan yang indah buat kita. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-28, Ibrani 12 ayat 28 berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Sekalipun kita berada di dunia yang penuh dengan gonjang-ganjing, goncang dengan masalah persoalan, tapi Tuhan telah menyediakan satu kerajaan, satu tempat di mana tidak akan tergoncangkan tempat itu. Ya, kita sedang menuju ke sana. Dan itulah sebabnya tetap tinggal di dalam Yesus, tetap ada di dalam Yesus. Lalu dikatakan marilah. Ya, sementara kita menunggu, sementara kita akan dibawa ke tempat yang tidak ada gonjang-ganjingnya sama sekali. Kita mengucap syukur, kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Di masa-masa yang sulit seperti saat ini, saudara-saudara, mari dengan kata lain, melalui ayat pokok tadi, saudara-saudara, kita diajak untuk makin dekat dan melekat kepada Tuhan. Ya, makin dekat dan melekat. Seberat dan seburuk apapun keadaan yang kita alami dan kita hadapi, Tuhan akan memulihkannya untuk saudara dan saya. Ketika Tuhan memulihkan Sion, itulah saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan jaminan firman Tuhan ini buat kita. Ya, dia akan memulihkan kita. Perhatikan jaminan ini. Kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-126 tadi. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara-saudara, satu jaminan yang sangat luar biasa. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 dari Mazmur 126 ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, yang menabur dan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita sorak-sorai. Yang berjalan sambil menangis, sambil menabur benih, saudara, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera kepada kita untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita melihat jaminan Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih, pulang akan bawa hasil, bawa panen, membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita punya hari depan yang penuh harapan. Ya, kita tidak memiliki madesu, masa depan yang suram. Tidak, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Dan itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan yang utuh, yang kekal, yang kokoh, yang kuat. Haleluya. Kembali lagi Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Di dalam terjemahan lama, Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Nah, aku datang. Yesus sudah datang. Dia lahir. Dia mati dan bangkit, dia naik ke sorga, disediakan tempat. Dia datang supaya domba itu adalah kita, umatnya, jemaatnya. Kita yang adalah Sion itu, haleluya, memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Artinya ada pemulihan. Mengapa seringkali kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang indah? Mengapa banyak orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan masih belum mengalami rancangan Tuhan yang indah? Saudara-saudara, karena kita juga sering menyimpang. Karena orang beriman, orang percaya kepada Tuhan sering keluar dari jalannya Tuhan. Sering tidak mau berada dalam jalannya Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu tidak bisa dia nikmati. Janji Tuhan yang indah, ya,
di mana kita akan mengalami sorak-sorai, kita akan memperoleh hasil yang baik. Haleluya. Kita memiliki harapan yang indah. Ya, saudara-saudara, hari depan yang indah. Dan kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, pasti. Tetapi kenapa banyak kali kita masih belum bisa mengalami? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah berada dalam jalannya Tuhan? Apakah kita sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Puji Tuhan. Haleluya. Saya tutup dengan beberapa ayat dalam perenungan ini. Kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia. Pasalnya yang ke-29. Saudara-saudara. Yeremia 29. Ayatnya yang ke-12. Berkata. Yeremia 29. Ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, apabila kamu berseru dan datang berdoa, Tuhan mendengar. Saudara-saudara, berseru bukan hanya sekedar kita berdoa untuk meminta apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya. Berseru bukan hanya sekedar kita berdoa lalu kita minta Tuhan ini, Tuhan itu, tolong saya yang saya perlu. Tidak, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana di dalam seruan doa itu, dalam seruan doa itu kita juga memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar datang, ya Tuhan Bapa kami di surga, aku perlu ini, aku perlu itu, aku perlu. Tapi dahului dengan pujian, dengan penyembahan. Cari hubungan yang erat dengan Tuhan. Miliki kedekatan yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, puji Dia, agungkan, muliakan Dia. Dan kita melihat janji Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Dalam Fatsal yang ke-32, ayat yang ke-42, dan Fatsal 33, ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, saya tutup dua ayat ini. Fatsal 32 ayat yang ke-42. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka, aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, perhatikan kata mereka dalam dua ayat ini. Aku akan memberikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Tidak lain adalah kita. Ya, di dalam Fatsal 32 ayat yang ke-42 dikatakan, aku akan memberikan ke atas mereka keberuntungan. Pasal 33 ayat yang ke-6, saudara-saudara, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, haleluya, kesejahteraan dan keamanan. Puji Tuhan. Tuhan berkati dengan perenungan kita pada hari ini. Mari dekat terus dengan Tuhan. Ya, terus dekat dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sukacita, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Saudara-saudara, agungkan Dia, hormati Dia. Perhatikan hari-hari ibadah, jam-jam doa kita. Haleluya. Pemulihan pasti terjadi buat saudara dan saya. Ini janji Tuhan. Kita bebas dari semua masalah persoalan. Bahkan dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Yakin pemulihan akan terjadi. Bagi kita, bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi siapapun. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu sudah mendengarkan perenungan, kebenaran, pembelajaran daripada firman.
Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah doa dan perenungan PA pada sore hari ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan, mata pencarian mereka. Apa yang mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, Allah mencukupinya. Anak-anak dalam studi sekolah, malaikat sorga terus menjaga siang malam. Berkati dalam segala sesuatu. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sembuh. Sebagaimana janji jaminan firman-Mu buat kami. Haleluya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, bahwa mereka terus untuk tetap setia. Sekalipun hari-hari ini mereka masih beribadah di rumah, mereka masih berdoa di rumah, Tuhan tolong mereka supaya kesempatan yang Tuhan masih berikan walaupun di rumah, mereka pergunakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Untuk memuji, menyembah, memuliakan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati di dalam segala sesuatu. Dan kembali lagi hamba-Mu berdoa, apa yang selalu jemaat ini beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dari semua korban persembahan tentang ucapan syukur, Allah berkati sebagaimana firman-Mu. Dan bahkan perpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka bawa kembalikan, firman-Mu akan terus mengajar, mengingatkannya. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga, Tuhan buka dan curahkan kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kembalikan kami pada waktu-waktu mendatang, di dalam ibadah-ibadah kami, di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Walaupun mungkin masih sementara waktu berada di rumah, Tuhan ada menyertai kami. Dengan penuh ucapan syukur, Tuhan sudah berkati ibadah doa dan perenungan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, sejahtera daripada Allah menyertai seluruh jemaat Tuhan hari ini dan seterusnya. Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.